Pernah nggak, John? Kalian mendengar nama sebuah kaum yang hidup ratusan tahun di Eropa, tapi kisahnya hampir tidak pernah ditulis di buku sejarah. Sebuah kaum yang bertahan hidup dengan musik, perjalanan, dan cerita, tapi juga memikul jejak luka yang dunia sengaja melupakan. Mereka dikejar, pernah diasingkan, pernah dibuang ke tanah asing yang bahkan tidak pernah tercatat dalam peta pada masa itu. Nama mereka adalah Sinti, dan sebagian kisah paling kelam mereka terjadi jauh di timur Eropa, di sebuah tempat yang bernama Rumania. Hari ini di Cerita Sore, kita akan membuka lembaran yang jarang dibaca oleh semua orang, lembaran yang bukan sekedar sejarah, tapi perjalanan manusia yang bertahan di tengah dunia yang ingin menghapus nama mereka. John, subscribe dulu, John. Let's go. Dan John, untuk memahami perjalanan kaum Sinti ini, kita harus mulai dari pertanyaan yang paling sederhana. Siapa sebenarnya kaum Sinti ini? Siapa mereka sebenarnya? Dan bagaimana sebuah komunitas kecil bisa membawa sejarah yang sangat begitu besar tanpa pernah benar-benar diberi ruang untuk bercerita. Sinti adalah salah satu kelompok Romania di Eropa. Mereka tinggal di wilayah-wilayah seperti Jerman, Austria, Italia, hingga sebagian kecil di negara Rumania. Banyak orang selama berabad-abad menyebut mereka Gypsy, tapi itu bukan nama mereka. Itu adalah sebuah label yang diciptakan oleh orang luar, label yang penuh stereotip dan prasangka. Kaum Sinti punya dunia sendiri, bahasa mereka, musik mereka, cara hidup mereka. Mereka bukan komunitas besar yang keras. Mereka lebih seperti keluarga-keluarga kecil yang berpindah mengikuti pekerjaan, mengikuti musim, atau mengikuti kesempatan untuk hidup. Tapi meski terlihat sederhana, identitas mereka kuat, dan seperti banyak komunitas minoritas lain, kekuatan itu sering salah dimengerti oleh sebagian orang. Sebelum masa-masa kelam itu datang, kita perlu melihat dulu seperti apa kehidupan Sinti di Rumania. Mereka tidak tinggal di kota besar, kebanyakan hidup di desa-desa kecil, di pinggiran yang sering tidak ditulis di peta. Rumah-rumah sederhana berdiri di antara ladang atau di pinggiran hutan. Sebagian dari mereka bekerja sebagai pandai besi, tukang logam, musisi jalanan, penari keliling, atau pedagang barang-barang kecil. Dan kalau kalian bayangkan, kehidupan mereka itu penuh dengan warna-warni, penuh musik, penuh tradisi lisan, penuh cerita dari generasi ke generasi. Tapi warna-warni itu berdiri di atas tanah yang penuh diskriminasi. Bagaimanapun mereka bekerja, mereka sering dianggap sebagai orang asing, padahal sudah tinggal ratusan tahun di sana. Tapi tidak semua orang membenci mereka, tapi prasangka itu selalu ada, diam-diam dalam bentuk tatapan ataupun kata-kata, bahkan aturan-aturan kecil yang sangat tidak adil. Kita masuk ke tahun 1930-an dan 1940-an, dunia berubah cepat, ideologi rasis mulai menyebar ke Eropa Timur, termasuk ke Rumania. Di banyak wilayah, kaum Sinti dan kelompok Romania lain mulai dimasukkan ke daftar ras yang tidak diinginkan. Awalnya hanya aturan kecil seperti larangan bepergian, pendataan ketat, pembatasan pekerjaan, tapi seperti semua kisah kelam sejarah manusia, ketidakadilan kecil itu selalu menjadi awal sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan dari sinilah kita memasuki bab terbesar dari cerita ini. Pada tahun 1942, saat perang sedang berada di puncaknya, pemerintah Rumania memutuskan bahwa ribuan keluarga Romani, termasuk kaum Sinti, harus direlokasi. Dan kata pemerintah waktu itu adalah relokasi. Tapi kenyataannya itu adalah pengasingan massal. Bayangkan John, pagi hari ketika tentara datang, mengetuk pintu kalian, menyuruh mengemasi barang, memberitahu bahwa keluarga kalian harus pergi dan menjelaskan kapan bisa kembali atau apakah bisa kembali hidup. Gerbong-gerbong kayu dibuka, keluarga naik dalam keadaan bingung, ada yang membawa anak kecil, ada yang membawa perlengkapan kerja terakhir yang mereka punya,
dan ada yang hanya membawa pakaian yang menempel di dalam tubuhnya. Tujuan mereka adalah Transnistria, sebuah wilayah terpencil di dekat negara Ukraina. Tempat yang sampai hari ini menjadi simbol tragedi hampir terlupakan. Perjalanan ke sana bukan perjalanan manusia, itu adalah perjalanan bertahan hidup. Ada yang meninggal di kereta, ada yang jatuh sakit di tengah jalan, dan ada yang kelaparan sebelum mereka sampai. Dan ketika mereka tiba di Transnistria, bukan kampung baru, bukan tempat tinggal, tapi tanah kosong, dipenuhi camp-camp darurat yang bahkan tidak layak disebut tempat tinggal. Tidak ada makanan yang cukup, tidak ada obat, tidak ada perlindungan dari musim dingin. Dan pada saat itu ribuan orang meninggal di sana, ada keluarga yang hancur dalam hitungan bulan, ada anak-anak yang kehilangan orang tua, ada orang tua yang memeluk anaknya untuk terakhir kalinya. Dan semua itu, John, jarang sekali masuk dalam buku sejarah. Ketika kaum Sinti ini tiba di Transnistria, sebagian dari mereka masih percaya bahwa tempat itu hanyalah singgahan sementara. Tapi hari-hari pertama langsung mematahkan harapan itu. Bayangkan, John, sebuah dataran luas, dingin, tertutup angin tajam dari timur, tanah berlumpur, dan itu bukanlah pemukiman, itu adalah pembuangan. Para kaum Sinti dipaksa mencari cara bertahan hidup, membuat gubuk dari kain lusuh, menggali tanah untuk menghindari angin malam, memasak makanan seadanya, dan seringkali hanya bubur encer yang bahkan tidak cukup untuk anak kecil. Musim dingin di Transnistria bukan sekedar dingin, itu musim yang bisa membunuh manusia. Setiap pagi ada keluarga yang kehilangan anggota, ada anak yang tidak bangun dari tidur, ada orang tua yang menyerah dalam keadaan kelelahan. Dan sementara itu, tentara penjaga tidak memberi belas kasih, kerja paksa menjadi rutinitas, seperti mengangkut kayu, membersihkan jalanan, membangun barak, semuanya dilakukan dengan tubuh lemah dan perut yang kosong. Tapi John, di antara semua kegelapan itu, tetap ada cahaya kecil yang muncul dari manusia-manusia ini. Ketika salah satu keluarga tidak punya kayu bakar, keluarga lain membagi separuh miliknya. Ketika seorang anak sakit, para ibu bergantian untuk menjaga, meski mereka sendiri hampir tidak punya tenaga. Dan ketika malam tiba, musisi Sinti memainkan melodi lembut, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk mengingatkan diri mereka bahwa mereka itu adalah manusia. Bahwa di tengah semua ini masih ada sesuatu yang disebut dengan harapan. Dan hari ini, kaum Sinti yang tersisa di Eropa, termasuk di Rumania, masih hidup dengan dua dunia. Dunia pertama adalah dunia modern yang terus bergerak maju dengan teknologi, kebebasan, dan informasi. Dan dunia kedua adalah warisan luka yang tidak pernah benar-benar diakui. Masih banyak yang hidup di lingkungan miskin, masih ada diskriminasi dalam pendidikan, akses pekerjaan, bahkan dalam sekedar mencari tempat tinggal. Dan meski tragedi Transnistria ini telah diakui sebagai bagian dari Holocaust, masih banyak bagian ceritanya yang tidak diajarkan di sekolah. Masih banyak nama-nama korban yang tidak dicatat, namun kaum Sinti terus berjuang menjaga identitas mereka. Mereka masih memainkan musik tradisional mereka, masih bercerita dari generasi ke generasi, masih menyebut nama-nama leluhur mereka yang dulu hampir terhapus oleh sejarah. Dan bagi mereka, bertahan hidup bukan sekedar keberuntungan, itu adalah bentuk perlawanan. Kisah kaum Sinti di Rumania bukan hanya tentang penderitaan, tapi tentang bagaimana manusia tumbuh dari luka yang paling dalam dan tetap untuk melangkah. Mereka adalah bukti bahwa identitas bisa dirampas, rumah bisa dihancurkan, kebebasan bisa direnggut, tapi semangat sebuah komunitas tidak bisa dipadamkan begitu saja. Dan setiap cerita mereka, dari musik, dari tradisi, dan dari memori, kami pernah ada, kami masih ada, dan dunia harus mendengarkan kami. Dan cerita kali ini mengajarkan kita untuk melihat manusia bukan dari prasangkanya John, tapi dari perjalanan yang sangat panjang yang mereka bawa.